Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan melakukan ibadah bersama-sama melalui video ini. Mari kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama menyaksikan video ini. Kita akan bersekutu bersama-sama. Kita akan pujikan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kesempatan beribadah, untuk kesempatan kami melayani dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan beribadah bersama-sama melalui video ini ya Bapa. Engkau mengurapi kami, Engkau membimbing kami, Engkau memimpin kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama memujikan pujian Bersyukurlah kepada Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja.
keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kita akan memasuki firman Tuhan. Pujian aku mengasihi Engkau Yesus mengiringi kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersehati di dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami sungguh rindu Tuhan, biarlah hati kami dikuasai oleh kuasa-Mu, untuk kami boleh sungguh-sungguh dimengertikan oleh kebenaran firman-Mu. Bukan oleh karena hamba-Mu, tapi sungguh oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap hati kami sekalian. Kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih belajar tema kita di bulan ini tentang karya Kristus bagi umatnya. Minggu yang pertama kita belajar tentang kesetiaan Tuhan Yesus. Minggu yang kedua bagaimana kita belajar tentang misi Yesus bagi murid-muridnya, misi Yesus melalui kehidupan saudara dan saya. Minggu ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Sungguh sangat menarik ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini.
di mana ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai mendekati Betania. Apa yang sesungguhnya ingin Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya? Dalam kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat di dalam ayat yang ke-50, di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50, firman Tuhan dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-muridnya. Hal yang menarik ketika kita melihat mengapa Tuhan Yesus mengajak mereka, membawa mereka keluar kota, bahkan dekat dengan Betania. Kalau kita meruntut sedikit sejarah tentang Betania, bagaimana Betania dekat Yerusalem, di sekitar Bukit Zaitun, di sanalah ia telah menunaikan tugas agung bagi kemuliaan Bapa. Di sana terletak taman di mana penderitaannya berawal, dan di sanalah ia menghadapi penderitaan maut. Dan di Betania itu sendiri pun berarti rumah kedukaan. Dan dari sana pula bagaimana ia memasuki Yerusalem untuk dielu-elukan sebelum bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Betania memiliki kesan yang luar biasa. Betania memiliki sejarah yang luar biasa. Apakah kemudian dalam kehidupan kita berpikir tentang tempat ini saja? Apa yang ingin Tuhan Yesus pesankan melalui tempat ini sesungguhnya? Apa yang ingin Tuhan Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota dekat dengan Betania? Kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus membawa mereka, Tuhan mengajak mereka ketika dekat dengan Betania dengan begitu banyak sejarah yang kita lihat tadi. Bagaimana di sini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada murid-muridnya, bagaimana ketika di tempat itu ada begitu banyak peristiwa yang luar biasa. Bagaimana ketika dia memulai penderitaannya, bagaimana ketika dia akan memasuki Yerusalem, bagaimana ketika dia mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Bukan tentang tempatnya, tetapi Yesus ingin mengingatkan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa, supaya murid-muridnya diingatkan kembali, supaya murid-muridnya diingatkan kembali tentang apa yang pernah Yesus alami. Dan ketika kemudian Yesus mengajak kembali mereka ke tempat itu, bahwa Yesus merindukan untuk mereka diingatkan kembali, supaya mereka dibukakan kembali ingatan-ingatan mereka tentang rasa sakit yang dialami oleh Yesus, tentang pergumulan yang luar biasa, bagaimana sebelum dia diserahkan, sebelum dia disalibkan. Di tempat itu Tuhan Yesus ingin meninggalkan pesan yang sangat mendalam bagi murid-muridnya. Namun demikian kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang pertama di sini bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali tentang rangkaian sejarah tempat itu. Bagaimana peringatan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus.
Bagaimana tentang runtutan kehidupan Tuhan Yesus yang mereka alami. Kemudian dalam kehidupan kita, apakah kemudian kita diperkenankan untuk kita menyakralkan tempat-tempat tertentu? Tidak. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mempersoalkan tentang tempatnya, tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali tentang apa yang telah dia alami di tempat itu. Tentang runtutan peristiwa, sesungguhnya bukan tentang tempat yang utama, tetapi tentang apa yang terjadi di tempat itu. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka keluar kota sampai dekat Betania, bukan tentang tempatnya, tetapi Tuhan Yesus ingin mengungkapkan kembali tentang apa yang terjadi di tempat itu. Bagaimana dia mengawali pergumulan, bagaimana dia sebelum mengalami penderitaan yang luar biasa, dan banyak hal yang terjadi di tempat itu. Mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa penderitaan selalu mungkin terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya, dan mengingatkan kepada kehidupan saudara dan saya bahwa penderitaan sangat mungkin untuk saudara dan saya alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena iman, oleh karena percaya, kehidupan saudara dan saya sangat mungkin bahwa kehidupan saudara dan saya akan mengalami penderitaan sebagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat itu, bukan tentang tempat sekali lagi, tetapi Yesus ingin mengingatkan apa yang terjadi di tempat itu. Bagaimana ketika dia dalam pergumulannya, bagaimana ketika dia memulai penderitaannya, bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa sangat mungkin murid-muridnya akan mengalami penderitaan, mengalami aniaya seperti apa yang dia alami, termasuk kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sangat mungkin penderitaan, aniaya dialami oleh orang-orang yang menaruh iman dan percaya kepada Dia. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajak mereka untuk mereka mengingat begitu banyak peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Untuk menyadarkan mereka bahwa apa yang aku alami dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam sakit, sangat mungkin hal itu akan terjadi kepadamu. Hal itu sangat mungkin terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Bukan tanpa alasan ketika Tuhan Yesus mengajak mereka ke tempat itu. Sekali lagi, bukan tentang tempatnya, tetapi tentang apa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi di tempat itu jauh lebih penting dibandingkan dengan tempat. Pesan yang ingin diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, pesan yang ingin diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya saat ini, bahwa menjadi sangat mungkin kehidupan saudara dan saya, kehidupan orang-orang percaya, untuk mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, untuk mereka mengalami aniaya, untuk kehidupan mereka mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus ingin membukakan itu bagi murid-muridnya, dan Tuhan Yesus ingin membukakan
bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, kita bisa melihat di sini bagaimana ketika Tuhan Yesus memberkati mereka. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan di dalam ayat yang ke-50 bagian B dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bahwa Tuhan Yesus menyadari bahwa sangat mungkin kehidupan murid-muridnya, kehidupan orang-orang percaya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ketika mereka mengalami tekanan, ketika kehidupan mereka mengalami aniaya, ketika kehidupan mereka mengalami penindasan, ketika kehidupan mereka mengalami penolakan. Tetapi Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat yang Tuhan Yesus nyatakan dengan mengangkat tangannya, sebagaimana seorang imam besar memberkati bangsanya, bahwa hal ini memperjelas dan mempertegas apa yang telah dia janjikan untuk senantiasa memberkati mereka, untuk menyatakan penyertaan dalam kehidupannya bagi murid-muridnya. Berkat yang dinyatakan di dalam kasih-Nya. Dalam hal ini, ketika Tuhan Yesus membukakan apa yang terjadi, ingin mengajak murid-muridnya untuk menyadari bahwa sangat mungkin apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam penolakan, dalam penderitaan, dalam siksaan akan dialami oleh murid-muridnya, akan dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, di tempat itu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bahwa Yesus tidak akan membiarkan umatnya mengalami penderitaan, umatnya mengalami aniaya, umatnya mengalami penindasan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Oleh karena itu Yesus memberkati mereka, menganugerahkan kepada kehidupan mereka tentang kehidupan kekal jauh lebih berharga dari sekedar rasa nyaman di dalam kehidupan. Bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kehidupan mereka tentang jaminan kehidupan kekal di dalam Dia, jauh lebih penting dibandingkan kenyamanan di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus ingin mengingatkan sekalipun ada aniaya, bahwa Tuhan Yesus ingin mengungkapkan sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami penolakan, bahwa ada hal yang jauh lebih besar yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan saudara dan saya. Sekalipun hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita pahami, bukan sesuatu yang mudah untuk kita terima dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kehidupan kita belum melihat secara jelas apa yang telah Tuhan persiapkan bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita kemudian lebih melihat kepada sesuatu yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk kita melihat tentang pekerjaan dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah untuk kita melihat tentang karir dalam kehidupan kita, dibandingkan ketika kita melihat apa yang dipersiapkan oleh Tuhan
di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Sehingga orientasi dalam kehidupan kita seringkali bukan tentang kehidupan kita nanti. Orientasi dalam kehidupan kita hanya berorientasi kepada kehidupan kita sekarang ini. Sehingga apa yang nampaknya indah dalam kehidupan kita sekarang ini, apa yang nampaknya baik, apa yang nampaknya jauh memberi jaminan, apa yang nampaknya jauh memberi harapan dalam kehidupan kita sekarang ini, maka ini yang seringkali menggoyahkan iman dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, mengapa Tuhan Yesus mengajak kehidupan murid-murid keluar kota, bahkan dekat dengan Betania? Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka, menyadarkan mereka tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka alami dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan ketika orang-orang mengenal mereka sebagai murid-murid Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, supaya dalam kehidupan mereka dilimpahkan keberanian dalam kehidupan mereka untuk mereka menjalani kehidupan mereka, menjalani kehidupan keimanan mereka sebagai orang-orang yang telah berpengalaman di dalam Kristus dalam kehidupan mereka, supaya dalam kehidupan mereka dikuatkan, diteguhkan dalam kehidupan mereka, dalam iman, dalam percaya dalam kehidupan mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak akan menggoyahkan iman dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dirindukan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara dan saya, bahwa kita dibukakan, disadarkan sangat mungkin bahwa kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, untuk saudara dan saya mengalami penolakan, mengalami aniaya, mengalami tekanan. Tetapi apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus, ketika Dia mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya, bahwa Yesus merindukan untuk mereka dianugerahkan kekuatan iman untuk mereka setia dalam kehidupan mereka. Dan hal yang dirindukan oleh Yesus, bagaimana saudara dan saya, kita yang telah dipanggil, ditebus, diangkat, dilepaskan dari dosa-dosa kita, supaya saudara dan saya tetap setia kepada Dia. Dia yang memberkati kehidupan saudara dan saya. Melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa penderitaan Tuhan Yesus sangatlah mungkin dialami oleh umatnya. Tetapi Dia telah menjanjikan sukacita yang luar biasa bagi umatnya yang percaya, dan berkat Tuhan nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Perubahan, pembaharuan mereka alami. Petrus yang menyangkal Yesus, tetapi ketika dia mengalami pembaharuan dalam kehidupannya, dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mempertobatkan ribuan orang dalam sekali khotbahnya. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dinyatakan atas murid-muridnya akan saudara dan saya alami ketika saudara dan saya sungguh-sungguh percaya
untuk kita senantiasa menaruh iman, percaya dalam kehidupan kita kepada Dia. Hidup, mati, saudara dan saya miliknya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki saudara dan saya mati, tidak ada sesuatu yang dapat menghalang-halangi. Kalaupun saudara dan saya Tuhan kehendaki hidup, maka Tuhan selalu punya cara untuk menganugerahkan kehidupan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan sekarang ketika saudara dan saya Tuhan anugerahkan kesempatan kehidupan sampai saat ini, biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa menaruh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan bahwa sangatlah mungkin apa yang telah Engkau alami dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam penolakan, sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, bahwa Engkau yang akan menyatakan setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami sekalian. Untuk kami boleh senantiasa menaruh harapan dalam kehidupan kami, oleh karena Engkau yang telah memberkati kehidupan kami sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap orang percaya, untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Percayalah, berkat Tuhan nyata atas kehidupan saudara dan saya. Dia berkarya, Dia bekerja melampaui dari apa yang seringkali kita pikirkan, kita bayangkan, kita harapkan dalam kehidupan kita, karena Dia jauh lebih mengerti untuk memberkati kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.